ada aja masalahnya. Udah ada, aku matikan. Sewu kuto wis kaliwati, sewu ati tak lakoni, nanging kabeh padha ora ngerteni lungamu endi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Pak Hari Opton, Pak Hari Samandian, teman-teman semua. Thank you udah stay tune terus di channel aku, Opsi Tontonan. So, hari ini mungkin aku hanya akan sharing tentang pengalaman aku ya sebagai Ketua Panitia Reuni Akbar 2018 di SMP Negeri 2 Katingan Hilir, tepatnya di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Oke, mungkin awal mula banget ya kenapa Reuni Akbar ini bisa terwujud, terrealisasi sesuai dengan harapan juga, dan alhamdulillah sih sepertinya Reuni Akbar di tepatnya di Kerempangi ya, di Ampalit ini adalah Reuni Akbar yang menurut aku pribadi dan mungkin ada beberapa juga masukan dari teman-teman itu paling bisa dikatakan paling megah lah, paling wah lah gitu simpelnya. So jadi waktu itu diriku kenapa bisa jadi ketua panitia Reuni Akbar tersebut, awalnya aku juga nggak nyangka ya Pak Ari. Aku pun kayak maksud aku gini, nggak kepikiran juga gitu mengadakan event-event seperti itu, apalagi kan itu tanggung jawabnya besar, terus bakalan super sibuk. Selain juga aku kan sambil kerja ya waktu itu Pak Ari, waktu aku kerja sebagai IT support Polri 110 di Polres Katingan. Jadi memang waktu itu ada waktu luang lah untuk menyempatkan waktu, membagi waktu dengan kesibukan kerja dengan plan untuk mengadakan Reuni Akbar di SMP Negeri 2 Katingan Hilir. Singkat cerita, waktu itu tepatnya sekitar bulan 1 sampai bulan 2 lah, itu udah banyak nih dari teman-teman alumni, baik itu yang satu angkatan, adik kelas, bahkan yang masih aktif, terus yang udah senior-senior nih, udah kakak kelas jauh banget, mungkin yang dari awal banget ada di SMP 2 itu juga banyak ngasih masukan, banyak ngasih saran dan ngasih support juga. Ayo kita ada ini, kita kumpulin orangnya kayak gini-gini. Tapi ya itulah seperti hal biasanya ya, kehebohan sesuatu itu pasti hanya di awal, tapi pada intinya ketika akan dilaksanakan pasti ada aja halangan, ada juga yang aku lagi ini nih, aku lagi itu. Jadi sepertinya tuh kadang itu membuat apa yang kita rencanakan itu seperti buyar gitu ya. Tapi dengan keyakinan juga karena mereka juga percaya dengan diriku ya, dan mereka menunjuk juga secara nggak langsung lah, banyak yang support juga. Ya udahlah, kamu aja udah jadi ketuanya, kamu aja yang koordinasi seperti ya. Jadi ini benar-benar satu pengalaman berharga sih bagi aku ya, terlepas dari seperti apa jalan dan akhirnya Reuni Akbar ini, tapi menurut aku ini adalah yang pencapaian yang bagi aku suatu tim dengan kekompakan yang luar biasa banget. Tapi nanti semoga ya ada rezeki, ada umur panjang juga bisa ketemu nih sama semua panitia Reuni Akbar kemarin. Tapi rata-rata ya kalau boleh jujur nih, itu rata-rata masih ada kelas kemarin, masih sekolah dan masih aktif di SMP tersebut. Ada juga yang udah SMA masih mau berbaur untuk menjadi ketua panitia, karena kita tahu sendiri untuk kakak-kakak alumni bahkan yang mungkin udah kerja, udah hektik banget kerjanya, udah sibuk jauh bahkan dari Katingan atau dari Kerempangi, mungkin nggak ada waktu ya. Dan jadi kita juga nggak bisa memaksakan keadaan, tapi alhamdulillah mereka bersedia untuk berbaur dan menjadi tim uh, di acara Reuni Akbar itu, yaitu adik-adik kelas, ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMP itu. Jadi ada juga sih yang alumni tapi nggak jauh kayak alumni itu kan eventnya kita ada 2018, nah mungkin di alumni 2015 kayak gitu. Jadi kayak nggak jauh gap dia, lepas dari SMP itu tuh nggak jauh. Jadi kayak jadi ingin ikut aja gitu, meluangkan tenaganya. Nah berjalannya waktu ya
karena diriku juga udah dipercaya dan kita awalnya tuh bentuk dulu tim. Kebetulan nih, oh ya sorry, kebetulan diriku juga nunjuk sekretaris itu ada si Mia ya. Mia itu angkatan aku di 2008. Dia waktu itu jadi guru honor di SMP 2 itu, dan dia support juga, dia juga bersedia untuk menjadi sekretaris, untuk ibaratnya wakil aku juga untuk uh, merangkul nih semua guru, semua murid yang ada di situ, semua teman-teman yang di luar untuk mengikuti acara yang akbar ini. Nah, kemudian ya namanya sesuatu tim ya, sebuah event yang mungkin kita adain pun bahkan untuk pertama kali itu ada suka ada sedihnya juga ya. Mungkin diriku akan ceritain sukanya dulu kali ya karena itu hal yang paling kita tunggu-tunggu. Jadi Pak Hari, hal yang paling menyenangkannya adalah karena diriku juga udah terbiasa dengan dunia sosial ya, jadi aku kayak udah lost aja gitu, dan aku udah berpikir lebih jauh, dan aku pengen ini nih matang, nggak sekedar rencana, nggak sekedar A B C D, aku ingin itu terstruktur gitu. Ya tadi ada ketuanya, ada wakil, ada sekretaris, ada anggotanya siapa aja dan ngapain aja. Nah itu benar-benar terstruktur, dan berapa iuran yang kita minta kepada semua alumni, karena namanya event seperti ini pasti kita butuh biaya yang besar ya. Terlepas dari ada atau enggaknya nanti orang yang bayar itu, aku itu gowe lah, maksudnya kita pikirin yang positifnya aja. Kalau dia mau bayar ya udah, berarti dia terdaftar. Kalau dia nggak mau bayar ya udah tunggu dulu. Kalau memang kita punya budget banyak dan kita udah ngumpulin, kita sanggup untuk mengadakan tanpa harus menambah lagi, maka kita akan undang. Kayak gitu plan kita kemarin. Nah, happy-nya itu adalah mereka nyambut banget nih si alumni-alumni, bahkan ada juga kita minta iuran sumbangan seikhlasnya dari para siswa masih aktif di situ. Nah, guru-guru pun pada support, semua dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan semua guru-guru, staf-staf juga support banget untuk acara ini. Tapi ya tadi namanya suatu kegiatan ya pasti ada aja yang uh, ada halangannya lah, ada rintangannya seperti itu Pak Ari. Jadi tergantung kita aja lagi nih, jangan sampai mood kita itu kayak berubah-ubah, kayak angin-anginan, nanti kayak gini, nanti kayak gitu. Nah itu yang akan menjadi segala sesuatu yang kita rencanain jauh-jauh hari itu akan pasti akan kacau jadinya kan. Jadi uh, kala itu aku udah susun semua strukturnya, aku juga udah nentuin berapa budgetnya, berapa iuran per orang, seperti apa cara membayarnya, seperti apa cara untuk bisa mengikuti acara ini, kayak gitu ya. Dan alhamdulillah sih lumayan banyak waktu itu, cuman dengan berbagai alasan dari para alumni yang masih kerja jauh, terus nggak mungkin dia kebalik lagi ke Kalimantan, mungkin dia udah di luar pulau, di luar pulau Kalimantan, yang tidak memungkinkan untuk mereka mengikuti acara ini. Ya kita so aja gitu, kita nggak apa-apa gitu. Bahkan diriku waktu itu pernah kepikiran untuk mengadakan online. Waktu itu kan kepikiran banget tuh, bahkan masih sebelumnya banget, zamannya COVID kan, itu lagi rame-ramenya serba online ya. Nah diriku udah kepikiran tuh, bagaimana kalau kita ngadain ini secara online nih, kayaknya keren sih gitu. Kita bikin live di YouTube, terus kita undang mereka yang nggak bisa hadir, mereka cukup nonton dan cukup memeriahkan. Mungkin ada ucapan sepatah dua patah kata ya silahkan, tapi kendalanya adalah ketika itu jaringan yang tidak memadai juga. Kemudian kita juga perlengkapan dan peralatan yang mungkin juga tidak terlalu memadai. Jadi ya udah kita apa adanya aja, dan ya mohon maaf bagi yang tidak bisa membayar. Ya kita putusin dulu untuk ya kita tunggu kabar aja. Kalau nanti memang budgetnya mencukupi ya baru kita undang, seperti itu sih kemarin. Uh, semakin kesini beberapa minggu tim ini semakin solid. Kita diskusi terus, kita adakan rapat sore ketika udah tidak ada aktivitas baik itu anak sekolah ataupun pekerjaan, kita adakan rapat, kita meetingkan gitu. Saat itu sebenarnya sambil ngajarin adik-adik kelas juga ya, kayak berorganisasi seperti apa sih gitu, membuat suatu tim seperti apa, menyusun sebuah rencana itu seperti apa. Jadi alhamdulillah mereka harusnya dapat pengalaman itu. So semoga kalian bisa menggunakan suatu saat nanti ya, bisa memanfaatkan pengalaman berharga ini buat kalian dimanapun kalian berada.
Mungkin aku nggak akan nyebutin nama kalian satu-satu karena pasti aku pun nggak akan begitu mengingat karena waktu itu lumayan banyak ya tim kita. Tapi kalau kalian nonton video ini jangan lupa komen, share, like, and subscribe ya. Terus japri aku juga boleh. Nanti kita adakan reuni juga khusus untuk wanita. Jadi oke, singkat cerita lagi, aku ini karena tadi ya aku pengen acara ini nggak sekedar acara, aku yang bener-bener pengen acara ini harus membuktikan kalau acara ini berbau sukses nih. Gimana caranya? Kemudian aku berinisiatif untuk mencari sponsor. Walaupun aku sebenarnya udah ada pengalamannya, sebelumnya aku jujur deh nggak ada pengalaman untuk mencari sponsorship, untuk bernegosiasi lebih jauh lagi, kecuali ya kalau kerjaan kan oke lah ya. Ini kan maksudnya di luar lingkungan kerja untuk sebuah event. Jadi aku kepikiran banget, aduh kayaknya harus melakukan kerjasama nih atau mengajukan sponsorship seperti itu supaya dana kita juga terpenuhi dan terus juga kita juga ibarat kata menjadi apa ya jembatan untuk mensponsori produk tersebut juga seperti itu. Jadi alhamdulillah ya Pak Hari lumayan banyak waktu itu kita mendapatkan sponsor. Mungkin aku bisa sebutin ya beberapanya itu adalah seperti halnya Bangkalteng waktu itu kita dapat, terus kita juga dapat support dari Amanda Brownies. Nah di Amanda Brownies ini sendiri karena diriku juga alhamdulillah pernah di situ ya, jadi pernah kenal deket dan dengan HM-nya, jadi aku langsung bernegosiasi untuk sponsorship ini. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah Honda Trio Motor, itu juga langsung ke bagian purchasing atau sponsor, dimana waktu itu seperti marketing juga gitu ya. Jadi waktu itu diriku langsung bernegosiasi untuk mensponsori acara ini. Kemudian juga kita di BIV Finance, karena juga aku pernah stay di situ, makanya aku mengenal head salesnya lah. Jadi untuk leadernya tadi, jadi diriku juga bernegosiasi untuk mendapatkan sponsorship dari BFI Finance. Nah selebihnya ada sponsor lain yang mungkin aku juga nggak mungkin sebutin semuanya, tapi dari sekian itu yang aku sebutin tadi adalah yang memberikan dukungan yang lumayan lah gitu. Jadi teman-teman juga bangga nih, kita bisa dapetin sponsor nih gitu kan. Tapi aku ucapin ke mereka, ya ini aku udah ngusahain acara ini supaya spesial, tolonglah ke kalian untuk lebih kerja keras lagi supaya acara ini juga wah gitu, nggak sekedar wah dari segi acaranya, tapi jadi yang hadir juga gitu. Nah dan diriku memutuskan untuk mengadakan event sebelum menjelang hari H, yaitu kompetisi futsal dan lomba dance sama model kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi futsal sendiri aku adain untuk tingkat putri dan putra. Wah seru banget tuh waktu itu. Diriku sebagai panitia pun bahkan kita panitia pun ikut di kompetisi itu dengan sistem grup dulu ya, sistem gugur. Alhamdulillah banyak sekali antusias karena kompetisi itu pun bisa dikatakan murah sekali ya biaya pendaftarannya. Jadi apa ya, kayak memberi jalan juga gitu buat para talenta yang bisa bermain futsal untuk menunjukkan bakatnya di kompetisi yang sangat murah, dengan ya tadi dengan memang kita realisasikan budget kita itu untuk itu juga gitu, untuk kompetisi futsal, terus ada modeling juga sama dance. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar ya, dari babak ke babak sampai final. Terus ketika hari H ada dancing juga, ada modeling juga. Di situ lomba langsung diumumkan pemenangnya siapa, kita kasih piagam, kita kasih piala. Terus kita juga mengundang Kementerian Budaya waktu itu. Tidak lupa juga kita membuat sebuah opening atau sambutan itu dengan tarian daerah Dayak. Pokoknya diriku nggak mau hal yang
kenangan ini hanya setengah-setengah kayak gitu. Jadi harus benar-benar matang dan harus benar-benar terrealisasi sesuai dengan harapan. Ya namanya kita sebagai panitia pasti kita bangga dong bisa mengadakan event di desa yang seperti itu, kayak wow, ini nggak entah kapan lagi bisa terwujud, dan bahkan kita kepikiran kayaknya nggak akan mungkin lagi deh, tapi semoga ya suatu saat ada, dan saya tunggu undangannya. Kemudian saya itu juga diriku kepikiran banget nih dengan hal gila lagi nih, yaitu tentang 1.000 menu yang kita sajikan, 1.000 menu prasmanan. Wow, amazing banget sih waktu itu. Diriku juga nego-negoan untuk masalah penyajian menu ini gitu. Aku waktu itu pengen banget menyediakan bakso kayak gitu ya hari, bakso, terus soto, sop juga kalau bisa, terus ada yang ayam-ayam goreng kayak gitu. Jadi aku tuh pengen banget ekspektasi ini terwujud 1.000 menu, dan alhamdulillah bahkan lebih seperti itu. Jadi teman-teman silakan, pokoknya kalau udah datang silakan, mau ambil berapa banyak pun monggo, tidak ada larangan, pokoknya sekenyangnya kalian kayak gitu. Jadi alhamdulillah banget sih semuanya berjalan lancar sampai tibalah waktu hari H tadi ya. Menu pun sudah tersaji, sambutan pun sudah dilakukan baik dari pihak kementerian, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pihak terkait, dan diriku juga sebagai ketua panitia serta Mia sebagai sekretaris juga memberikan ucapan dan sambutan, menyampaikan apa yang selama ini kita jalankan dan apa yang selama ini kita dapatkan. Jadi singkatnya adalah ini pengalaman berharga hari. So jadi kalau kalian suatu saat nanti akan menemukan titik seperti ini, please cobalah kalian perjuangin, karena apa ya, itu tidak akan bisa terulang sih menurut aku. Kalau dari sisi kami sebagai panitia, ini adalah kenangan kami berkumpul hampir berbulan-bulan per hari, berbulan-bulan kami membentuk tim ini, kami mengompakkan tim ini seperti apa, bahkan ada yang kadang yang lagi marahan, ada yang kadang lagi yang bekan, jadi kita bersatu di hari H. Selepas itu entah. Jadi pengalaman berharga itu tidak akan pernah terulang. Kalaupun terulang mungkin kita hanya menyisakan saja, entah semuanya pun akan ikut atau tidak, kita tidak tahu. Tapi yang pasti adalah menurut diriku pribadi ini adalah pengalaman yang sangat-sangat tidak bisa aku lupain ya Pak Ari. Sebagai ketua panitia reuni akbar di SMP Negeri 2 Katingan Ilir. Mungkin diriku juga sebelum mengakhiri percakapan pribadi ini, mungkin aku akan nitip-nitip salam, menyampaikan terima kasih juga kepada seluruh pihak terkait, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru, staf, adik-adik kelas yang masih aktif ketika itu, teman-teman alumni yang waktu itu menghadiri atau bahkan yang tidak hadir, juga tidak apa-apa. Aku mohon maaf jika dalam event itu ada kekurangan atau ada keegoisan, tapi jujur itu semua aku lakukan buat kalian. Semoga suatu saat nanti akan ada reuni-reuni lagi, baik itu di SMP, SMK teman-teman, atau di perkuliahan teman-teman, supaya reuni ini benar-benar menjadi silaturahmi. Dan itu pun aku nggak lupa ya mengucapkan, aku sendiri memberi tema reuni itu adalah Barabihin hingga No. Jadi silaturahmi Barabihin hingga No. Jadi artinya itu adalah silaturahmi itu dari dulu sampai saat ini harus terjalin. Tidak peduli lo mau jadi apa, lo siapa, lo seperti apa, lo bagaimana, lo harus menjalin silaturahmi itu, baik itu tidak secara langsung, secara online atau offline, itu harus tetap terjalin Pak Ari. Penting banget, kuncinya adalah kita harus selalu bersilaturahmi dan berinteraksi dengan siapapun. So mungkin itu dulu Pak Ari ya. Tanpa mengurangi rasa hormat, apakah akan mengakhiri kisah santai hari ini. Ditunggu lagi ya Pak Hari, Okton, dan teman-teman semuanya untuk cerita-cerita selanjutnya. Salam sehat, semoga kalian bahagia. Jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opsi tontonan. Salam Ihsanullah.